Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Agus? Alhamdulillah baik sekali, Bu. Ini suasana meskipun sudah apa itu namanya sore, tapi karena tadi diguyur hujan, jadi Iya, sudah adem gitu, karena memang iya. kemaraunya panjang. Tapi ini kebetulan saya ini ingin bolehkah saya untuk bercerita pada Bu Eni mengenai pembelajaran saya di dalam kelas karena saya itu ada sedikit mungkin ya sedikit hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Eni terkait Iya. pembelajaran saya. Tentu boleh dong, Pak. Tak lihat dari tadi Pak Agus itu memang senyum ceria, tapi kayaknya masih ada yang mengganjal seperti itu. Betul Kira-kira sekali, ini Bu. ada masalah apa? Monggo diceritakan, Pak Agus. Oke, jadi gini Bu ya, jadi saya itu mengajar kelas 5 ya Bu ya, kelas 5 di SD saya itu ada 30 anak, kebetulan dari 30 anak itu ada beberapa anak, yang paling utama itu satu anak. Satu anak ini bagi saya itu sebenarnya cukup, apa itu namanya, anaknya cukup baik dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pemahaman dari sisi pemahaman juga sama, hanya saja permasalahan yang muncul itu seperti gini. Tadi anak tersebut itu mungkin karena terlalu apa itu namanya menonjol daripada yang lain, jadi anak ini itu sering sekali mengganggu temannya ketika pelajaran ataupun bahkan di luar jam pelajaran, sehingga membuat kondisi kelas itu tidak kondusif karena setiap kali saya misalkan memberikan tugas itu ternyata anak tersebut itu mengganggu temannya sehingga anak yang lain itu merasa terganggu dan suasana kelas menjadi sedikit terganggu juga. Oh, seperti itu. Berarti tujuan dari eh, kita berbincang pada sore hari ini itu Pak Agus ingin mencari solusi tentang tujuannya tadi mengatasi permasalahan yang ada dalam kelas Pak Agus, yaitu ada satu siswa yang memang sering mengganggu temannya sehingga suasana kelas itu tidak kondusif seperti itu ya Pak Agus ya. Betul sekali Bu. Kira-kira menurut Pak Agus, kemungkinan yang paling besar yang menyebabkan anak tersebut itu melakukan hal yang sekiranya seperti itu apa Pak Agus? Kalau boleh Ya, tahu? oke, baik. Karena saya sebelumnya itu sudah apa itu namanya melakukan asesmen Diagnostik. pra pembelajaran Oh, di awal ya. tahun itu saya kan acuannya rapot. Dari rapot itu anak tersebut cukup bagus ya karena dalam rapot itu dia itu mendapatkan ranking 2. Nah, sehingga acuan saya karena itu nilai akademik, jadi saya belum begitu paham ya karena memang siswa baru naik dan ketika saya apa itu namanya mencoba untuk menelaahnya ternyata itu karena memang anak ini itu ketika di rumah itu sering sekali apa itu namanya ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja. Jadi ayah dan ibunya itu ayahnya itu sopir travel itu ya. Jadi memang sering sekali keluar kota. Kemudian ibunya kalau nggak salah itu juga apa itu namanya bekerja di Pati itu. Di Uh, kota Pak. di Pati Kota ya. Oh Jadi ya, memang daerah kami kan Gembong itu ya. ibunya bekerja di Pati sampai sore. Jadi anak ini sendiri ketika di rumah. Oh baik, dari penangkapan saya, penyebab dari anak tersebut melakukan hal tersebut itu karena memang kurang dipedulikan sama orang tua karena sibuknya orang tua yang bekerja ya Pak ya. Oke, mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Memang karena memang orang tuanya itu memang sibuknya seperti itu, memang mata pencahariannya juga semacam itu. Jadi si anak itu memang di rumahnya itu hanya bersama neneknya. Jadi itu mungkin saja yang jadi kendala dari peserta Iya. didik saya. Berarti hal tersebut itu sangat mengganggu pembelajaran panjenengan nggih Pak nggih? Betul, karena si anak itu kecenderungannya itu kalau sudah selesai itu mengganggu temannya. Meskipun dia sendiri sudah selesai, tapi temannya kan belum Bu ya. Baru proses berpikir sudah keburu diganggu oleh dia gitu. Eh, Kira-kira
kekuatan apa yang Anda miliki untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kelas Anda, Pak, Oke, baik. tentang anak tersebut? Guys, baik. Untuk kekuatan yang saya miliki ini, sementara saya sudah memetakan apa itu namanya rencana ya, rencana Iya, saya itu yang rencana. pertama itu saya ingin mencoba melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, utamanya adalah guru yang sebelumnya menangani si anak ini tadi, berarti guru kelas 4 kalau di tempat saya, Bu ya. Oh iya, Jadi saya akan mencoba mencari tahu kira-kira kalau kelas 4 kira-kira memunculkan situasi yang sama ketika itu apakah tidak. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba untuk melakukan home visit ke rumah si anak ini untuk menemui walinya, karena walinya itu saya juga sedikit paham, orangnya itu terbuka sekali dengan permasalahan anaknya. Sebenarnya ini orang tuanya itu apa itu namanya, memang apa itu namanya, sering sekali konsultasi dengan saya. Hanya saja mungkin saja mereka itu tidak sempat ya untuk iya, untuk anak ketika intens berada ya, Pak ya, untuk mengecek si anak. kondisi anak. Iya. Ketika di sekolah, kira-kira tadi itu di sekolah belajar apa gitu, mungkin kurang perhatian atau gimana gitu, Bu ya. Iya, Pak. Itu tadi berarti strategi Pak Agus yang pertama tadi melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tadi guru kelas 4 ya, Pak, tentang terkait dengan anak tersebut. Terus rencana yang kedua tadi Bapak akan melaksanakan home visit kunjungan kepada rumah siswa, terutama mengonsultasikan dengan orang tua tadi ya. Kira-kira strategi atau rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira berapa persenkah Pak untuk mencapai keberhasilan itu? Kira-kira butuh berapa persen saja? Baik, untuk saat ini mungkin saya bisa mengatakan kondisi anak ini bukan terkait akademiknya, Bu ya, tapi terkait permasalahannya, Pak. Jadi itu tadi mungkin saat ini berada di nilai 6. Dan saya istilahnya tidak muluk-muluk nggih. Karena perubahan si anak saya tahu sendiri, saya juga memahami kondisi orang tuanya seperti itu. Jadi perkiraannya saya ingin anak tersebut bisa mencapai angka 8 minimal untuk tidak mengganggu temannya, sehingga nanti pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Jadi ini kecenderungannya malah imbasnya ke temannya, bukan ke si anak itu tadi, karena si anak ini cukup cerdas untuk menerima apa yang saya sampaikan. Oh gitu. Begitu. Berarti skala prioritas Bapak Agus itu jika dikategorikan dari angka 1 sampai 10 itu anak itu di angka 6 dan tujuan Pak Agus itu nanti di angka 8 seperti itu ya. Kira-kira 80% seperti itu ya, Pak ya. Oke, betul sekali. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? Apakah jangka itu jangka pendek atau jangka lama? Oke, untuk jangka waktunya itu ini kan menjelang PSAS, Bu ya. Iya. ASAS juga itu saya nanti mencanangkannya itu ketika setelah PSAS, itu nanti saya akan berusaha untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, sehingga nanti ketika apa itu namanya semester 2 nanti saya akan istilahnya melakukan analisa atas hasil yang sudah saya usahakan di paruh semester ini, untuk akhir semester 1 ini. Jadi untuk jangka waktunya mungkin ya bisa nyabrang sampai ke semester 2. Dan itu nanti akan berkelanjutan, Pak, atau tidak? Oke, untuk kelanjutannya nanti saya akan melakukan apa itu namanya identifikasi apakah nanti si anak itu memang benar-benar bisa berubah total, ataukah si anak nanti kalau misalkan naik ke kelas 6 itu nanti kira-kira apakah itu akan istilahnya apa, Bu ya, akan kumat kembali. Nanti akan jangka panjangnya saya akan melakukan pemantauan tentunya bersama teman sejawat.
Ya. yang Eh, berkepentingan juga. Baik. Dalam melaksanakan rencana itu kan pasti eh, yang namanya rencana itu pasti kan ada hambatannya atau gangguannya ya Pak ya. Nah, untuk Nggih. mencegah eh, upaya apa yang Bapak lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam eh, pembelajaran tadi yang Bapak Nggih. itu utarakan tadi. Baik, Bu. Jadi tadi untuk gangguan itu sendiri paling untuk hambatannya ya. Ya, Hambatannya itu adalah saya memang harus konsultasi dengan orang tuanya, bertemu bertatap mata. Jadi memang saya harus harus bertemu ya. apa itu namanya mengatur jadwal ya untuk Iya. agar pas jadwal orang tua si anak. Karena memang untuk ayahnya sendiri itu ketika travel ke Jakarta itu kan beberapa hari juga. Ketika ibunya di rumah karena ibunya itu memang non sewu itu memang apa itu namanya sedikit kurang berpengalaman juga. Jadi memang saya ingin menunggu kedua orang tuanya sekaligus sehingga nanti penanaman untuk perubahan si anak itu bisa lebih maksimal lebih Oh iya. maksimal lagi. Iya, berarti untuk mengatasi gangguan nanti Pak Agus akan konsultasi dengan orang tua dan memang harus bertemu dengan si orang tua anak tersebut nggih Pak nggih. Dua-duanya ya. Iya. Baik, selanjutnya apa komitmen Pak Agus buat rencana yang Bapak akan lakukan tersebut? Baik, Rencana untuk tadi. komitmen okay. Untuk komitmen saya sendiri tentu saja saya akan setelah melakukan apa itu namanya program ini nanti kepada si anak, saya akan melakukan pemantauan. Jadi secara apa Iya. bertahap, secara apa itu namanya jangka waktu tertentu saya akan mencoba mengecek kira-kira apakah anak ini itu sudah berubah atau belum. Dan sebenarnya itu cukup terlihat nanti akan dalam pelajaran itu nanti akan cukup terlihat. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba beberapa metode sejak kemarin. Hanya saja setiap kali anak itu apa itu namanya bukan sembuh ya apa ya sudah tidak mengganggu temannya, tapi setelah 1 minggu 2 minggu itu kembali lagi untuk mengganggu temannya. Jadi saya ingin mencoba cara lain, kira-kira misalkan kalau misalkan saya itu tadi ya berkolaborasi dengan teman sejawat sekaligus orang tua, kira-kira apakah hasilnya nanti akan bisa menunjukkan hasil yang lebih bagus daripada apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin. Oh iya, baik. Berarti itu tadi tentang komitmen dan tindak lanjut yang Pak Agus lakukan jikalau anak tersebut memang dalam pemantauan masih melakukan hal yang sama atau mungkin adanya perubahan dari sikap anak tersebut yang menjadi lebih baik ya Pak ya. Betul sekali Bu ya. Iya. Seperti itu saja mungkin sharing kita ya Pak ya. Kira-kira setelah kita sharing ini bagaimana Pak perasaannya? Apakah masih pusing, masih galau atau masih bertanya-tanya saya itu harus bagaimana seperti itu? Baik, saya sangat lega Bu ya, lega karena saya itu bisa apa itu namanya sharing kepada rekan sejawat terutama kepada Bu Eni di sini dan ternyata itu setelah sharing ternyata ada beberapa hal yang memang apa itu namanya tadinya itu menjadi ganjalan sekarang sudah lebih terbuka sehingga nanti saya bisa mantap untuk melakukan program itu. Tadinya itu saya ragu-ragu ingin melakukannya Bu. Jadi setelah berbincang dengan Bu Eni sore hari ini saya akan lebih mantap lagi untuk mencanangkan program yang akan saya lakukan kepada si anak. Iya, Terima baik. kasih untuk Iya, semua. semoga dengan sharingnya sore hari ini kita itu bisa lebih banyak sharing-sharing lagi ya Pak tentang terkait pembelajaran yang ada di kelas Pak Agus ataupun saya ya Pak ya. Betul Bu. Iya, kadang itu saya juga masih bimbang. Oh, saya pengen gini tapi kok masih bingung seperti itu. Ya, terima kasih untuk sharing-sharing kita pada sore hari ini, Pak. Mungkin ada kepentingan lain yang sudah menunggu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Iya.